Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa sehat. Oke, baik, Ibu juga dalam keadaan sehat. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, kita awali kegiatan hari ini dengan doa. Ibu minta Grace untuk maju ke depan pimpin doa. Teman-teman diminta untuk berdiri. Kita berdoa mulai. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa. Ibu mau cek kehadiran dengan nama baik-baik ya. Anastasia Filoniaun. Ada, Ibu. Aldi Obaja Rizky Bau. Ada, Ibu. Aurelia Misti Manek. Ada. Krisantus Kasildus Mau. Ada, Ibu. Baik, satu orang yang tidak hadir alasan sakit. Ibu mengajak kalian semua untuk berdiri. Kita mau menyanyi lagu Garuda Pancasila. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, baik, kita menyanyi. Garuda 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, terima kasih anak-anak. Masih dalam keadaan berdiri. Kita mau lakukan tepuk saya bisa. Semangat ya? Ya. Semangat toh? Semangat. Oke. Tepuk saya bisa. Saya bisa. Kamu bisa. Dia bisa. Kita bisa. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Apakah anak-anak sudah siap untuk mau belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap, Ibu ada pertanyaan. Tadi pagi datang ke sekolah, siapa yang sarapan? Saya, Bu. Oke, baik, silakan turun tangan. Untuk apa kita sarapan atau untuk apa kita makan? Saya, Bu. Oke, Grace. Untuk melakukan aktivitas. Untuk melakukan aktivitas. Anggun. Supaya tidak lapar. Supaya tidak lapar. Gerli. Untuk kenyang. Untuk kenyang. Rizal mau. Untuk menguatkan tubuh. Untuk menguatkan tubuh. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Kita belajar tentang apa? Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu memahami sistem pencernaan manusia. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Oke, baik anak-anak. Karena ini hari kita belajar tentang sistem pencernaan manusia, maka Ibu mau tanya dulu. Coba kalian sebutkan organ-organ pencernaan manusia. Siapa? Saya, Bu. Oke. Semua angkat tangan kan? Oke, kalau begitu Ibu duluan dari Anggun. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Oke, baik. Grace. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, halus. Kamu. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, halus. Oke, Rizal mau. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, halus. Lino. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Oke, Girly Nana. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, halus. Jumantris. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Rizky Bau. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Filoniaun. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, halus. Oke, baik. Ondri Neno. Mulut dan anus. Mulut dan anus. Revanto Mui. Mulut dan anus.
Diphthite, mulut dan lambung. mulut dan lambung. Tepuk tangan dulu. Oke. Tadi jawaban semua itu mantap. Nah, Ibu mau kelompokkan dulu. Ibu mau isi nilai dulu. Ada yang sudah jawab itu. Ada yang 6, ada yang 4, ada yang 2. Ibu isi di sini sesuai dengan jawaban anak-anak ya. Jawabnya banyak. Dia sebentar kita buat kelompok itu dia tersendiri. Yang jawabannya hanya 3 sampai 4 sebentar dia tersendiri. Jawabannya sedikit tersendiri seperti itu. Di sini Ibu sudah siapkan laptop untuk anak-anak mau nonton tentang sistem pencernaan manusia, tapi nontonnya di YouTube. Anak-anak mau nonton? Mau. Semangat untuk nonton? Semangat. Oke, baik. Fokus ya, sebentar fokus nonton ya. Ya. Bisa. Kalau yang di sini tidak lihat bisa geser lagi ke sana. Di sana juga begitu. Bisa toh? Bisa. Oke. Kalau tidak jelas kasih tahu, Ibu tidak jelas. Perut kamu atau ketika kamu lihat bentuknya, tercium baunya aja, itu artinya Bisa. sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulut, setelah makan kamu pasti merasa kenyang. Kemudian kamu kembali beraktivitas seperti bekerja dan berolahraga. Sedangkan itu sebenarnya makanan yang kamu makan tadi masih ada di dalam perut dan sedang diproses oleh sistem pencernaan makanan. Makanan itu dicerna agar dapat menghasilkan energi yang kamu gunakan untuk terus beraktivitas. Lalu, di manakah sisa dari makanan itu? Tentunya, sisa makanan dari pencernaan akan dikeluarkan besok harinya ketika buang air besar. Nah, kalian pasti berpikir, sebenarnya apa saja yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu lebih jelasnya, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan kita dimulai di dalam mulut. Di dalam mulut inilah makanan diubah dengan bantuan gigi. Nah, fungsi dari gigi yaitu untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, yaitu gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Pasti kalian sering menelan air ludah kan? Apalagi makanan favorit ada di depan mata. Ya, ludah berfungsi untuk membasahi makanan. Kelenjar ludah sangat berguna karena menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Agar mudah untuk ditelan. Lidah merupakan indera pengecap sehingga kalian bisa merasakan berbagai macam rasa seperti rasa manis, asam, asin, dan pahit. Selain itu, lidah juga berfungsi mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan, makanan akan dikemas agar lebih mudah untuk masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 detik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak pada rongga perut sebelah kiri tepat di bawah sekat diafragma. Di lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengolah makanan, yang kedua, menampung makanan dan minuman, yang ketiga, memilah zat berbahaya, dan yang keempat, menyerap zat yang baik bagi tubuh. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus kecil.
Semua zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral akan diserap oleh usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter. Wah, lebih panjang daripada tubuh kita atau setara jerapah. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Setelah dari usus kecil, masuklah ke dalam usus besar. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan sisa-sisa cairan dan vitamin sampai habis. Selain itu, juga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi pada tubuh kita. Setelah dari usus besar, tibalah sisa-sisa makanan tersebut di gerbang pembuangan akhir atau yang disebut dengan anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangatlah penting karena menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Dan sisa makanan yang telah dibusukkan akan dikeluarkan melalui anus berupa feses atau kotoran. Oke, baik. Anak-anak sudah nonton video di sini toh? Sudah. Oke. Anak dan juga saya juga nonton ya. Tadi saya juga nonton. Nah, apa saja yang anak-anak nonton tadi? Apa saja? Coba cek. Sistem pencernaan manusia. Seperti apa sistem pencernaan manusia atau organ-organ pencernaan manusia? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kasih kuat lagi. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. oke. Coba Rizal mau jawabin buat saya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke. Di sini ada mulut. Tadi kita sudah nonton semua toh. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga apa? Anus. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ada? Oke, silakan. Taring hijau yang taring di dalam itu yang mana, Bu? Oke. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham itu yang mana? Oke, Ibu kasih tunjuk. Gigi seri yang ini. Sudah lihat? Sudah. Ini untuk memotong makanan ini. Nah, terus gigi taring yang ini. Yang di pinggir yang agak runcing ini untuk menyabik atau merobek daging atau makanan. Terus gigi geraham yang di dalam itu untuk mengunyah makanan. Nah, itu gigi. Ada lagi? Ada, Ibu. Oke, silakan. Feses itu apa, Bu? Feses itu apa, Ibu? Oke, feses. Feses ini air besar. Kotoran itu. Atau bahasa ini kasarnya itu tai. Setelah kita nonton, Ibu mau bagi 3 kelompok. 3 kelompok yang Ibu bagi ini berdasarkan tadi jawaban anak-anak. Yang jawabnya paling banyak itu 1 kelompok. Yang jawabnya 3-4 jawaban 1 kelompok. Terus yang jawabnya 2-3 atau 1-2 jawaban itu 1 kelompok. Anastasia Filonia Un. Itu di kelompok 1 Terus Chrysanthus Cassius Mau, Valesius Tae, Graciela Lilianti Suni, Richard Giovanni Gerlinana. 1 kelompok. Nah. Terus yang kelompok 2, Adi Obaja Rizky Bau, Maria Irene Fatima Nahak. Silakan, Maria Irene Fatima Nahak, Melino Ginobowo,
dan juga jumantris. Silakan. Sudah tahu sebagai melalui kelompok 3 yang sisanya Dival, ini Onri dengan Septiano. Perwakilan dari setiap kelompok datang ke depan sini untuk ambil media pembelajaran atau gambar ini. Ini Ibu sudah siapkan di sini. Datang ambil perwakilan dari setiap kelompok. Silakan. Mau pilih yang mana? Silakan. Satu-satu. Nah, oke, baik. Amati gambar itu baik-baik ya. Amati baik-baik. Di sini juga Ibu sudah siapkan LKPD. Lembar kerja peserta didik LKPD ya. Untuk nanti kalian sudah amati gambar, kalian isi di sini ya. Diskusi kelompok kan? Ini untuk kelompok 1. Diskusi bersama baru isi. Bisa toh? Baca soal baik-baik karena di situ ada soal. Suruhannya bilang apa, Ibu hitung ya. Amati gambar. Geser lagi supaya ini teman-teman di sini. Amati gambar. Amati gambar. Kasih tahu, untuk kita buat sedikit supaya teman dengar. Tadi kalau nonton video itu pasti ada bayangan. Ada lagi dengan gambar ini. Nah, gambar ada 2 memang ini. Ibu minta kelompok 1 maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusi. Kita sambut kelompok 1 dengan tepuk tangan dulu. Oke, supaya semangat ya. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Organ pencernaan manusia ada 6. Wajib 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar. 6. Anus. Oke, baik. Soal berikut, fungsi. 1. Mulut. Mulut, di dalam mulut ada gigi, lidah, dan air liur. 2. Kerongkongan. Fungsinya untuk menyalurkan mulut dengan lambung. 3. Lambung. Lambung untuk menyimpan makanan. 4. Usus halus. Untuk menyerap nutrisi dan zat gizi. 5. Usus besar. Untuk menyerap nutrisi makanan dan diubah menjadi feses lalu dikeluarkan lewat anus. 6. Anus. Anus untuk membuang air besar atau feses. Oke, tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan? Saya Ibu. Oke, silakan. Di dalam mulut terdapat apa saja? Silakan jawab. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Oke. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 maju untuk menyampaikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ada 6 pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. 3. Lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar. 6. Anus. Nama organ: mulut, kerongkongan, usus halus, anus. Fungsinya
fungsinya mulut untuk makan, fungsi kerongkongan untuk menghubungkan mulut dan lambung, fungsi usus halus untuk serap biji dan lambung, fungsi anus untuk membuang air besar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih kuat lagi. Ada pertanyaan? Ada. Silakan Anggun. Jika mulut untuk kita makan, lalu yang kita makan ditulis bagaimana? Oke. Kita makan. Buat sedikit, jawab untuk ini Grace. Jawab ke sana. Makanan yang kita makan dulu ke kerongkongan, lalu ke lambung. Makanan bilang lewat kerongkongan ini lalu turun ke lambung. Oke, baik, tepuk tangan. Silakan duduk. Kita sambut kelompok 3 dengan tepuk tangan juga biar mereka semangat ya. Biar mereka juga semangat. Kelompok 3 orang saja. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Oke. Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus kecil, usus. Mulut fungsinya untuk makan, anus fungsinya untuk berbesar. Oke. Mulut. Ada pertanyaan? Tadi bilang mulut, tenggorokan. Oh, di sini kerongkongan. Oke. Oke, baik. Silahkan duduk, kita tepuk tangan. Jadi, kita sama-sama lihat kembali. Ada 6 organ pencernaan manusia. Kita sama-sama sebut. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kerongkongan, coba sama-sama. Kerongkongan. Tadi mereka bilang tenggorokan. Yang mana apa ke kerongkongan. Oke, sama-sama lagi. Kerongkongan. Oke. Kita sebut ulang lagi. Ada 6 organ pencernaan manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, masing-masing dengan fungsinya. Mulut. Di dalam mulut ada gigi, ada air ludah, dan ada lidah. Gigi tadi ada 3. Ada gigi seri, gigi taring, dan ada gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk menyobek atau menyabik makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Dan di dalam mulut juga ada air ludah. Air ludah itu untuk apa air ludah? Siapa yang tahu air ludah? Untuk membasahi makanan. Kita tepuk tangan untuk dia dulu. Membasahi makanan. Terus lidah itu fungsinya mendorong makanan yang kita sudah makan, yang sudah halus itu, dorong masuk ke kerongkongan dan turun ke lambung. Oke. Terus fungsi dari kerongkongan untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Oke. Fungsi dari lambung mencerna makanan, menyimpan makanan. Fungsi dari usus halus untuk menyerap nutrisi atau zat gizi dari lambung. Zat gizi yang mana? Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lain-lain. Terus usus besar. Fungsinya untuk apa usus besar? Untuk apa? Menyerap zat gizi sampai habis. Sehingga zat gizi yang ada
dapat diubah menjadi feses lalu dikeluarkan lewat anus. Lalu anus, fungsi dari anus itu untuk mengeluarkan apa? Feses atau air besar. Di sini ibu sudah siapkan beberapa ini ada 3 lembar ini. Ibu bagi untuk masing-masing kelompok. Sudah siapkan bahan ajar atau materi untuk kamu catat untuk kamu bawa pulang Ya. Bisa toh? Bisa. Oke, siapkan buku. Catat ini catat. Dicatat, tulis. Terus yang ini kamu catat. Terus yang ini catat. Catat dicatat untuk bawa pulang supaya ini sampai rumah kamu belajar. Sistem pencernaan manusia. Kalian catat, ibu periksa ini ya. Bisa toh? Bisa. Tulis yang rapi, yang bersih, jangan pasang huruf besar di tengah. Sekarang anak-anak siapkan kertas, tulis nama kelas, hari tanggal, nama kelas, hari tanggal, mata pelajaran IPAS. Baca soal baik-baik supaya dapat 100. Mau toh dapat 100? Mau. Nah, kalau mau baca baik-baik, baca soal baik-baik. Baca soal baik-baik. Lihat gambar karena nomor 1, 2 itu gambar, Sudah? Sudah. Kumpul. Silakan kumpul. Oke, di sini hampir semua dapat 100. Hampir semua dapat 100 ini. Tinggal 1 orang saja. Yang dia salah 1 nomor. Oke? Berarti mantap ini, tepuk tangan dulu. Di sini ada refleksi. Bagaimana perasaan kamu dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Kamu isi di situ. Apa saja yang kamu pelajari hari ini? Apa kesulitan kamu saat mengerjakan LKPD? Bagaimana cara kamu untuk menghadapi kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Kamu baca di situ. Nah, ambil, isi di situ. Ibu juga ada refleksi. Oke, baik, kalau sudah habis silakan kumpul. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah laksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Sekarang kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Ibu mengajak kalian semua untuk berdiri berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita salaman terus istirahat. Yang istirahat ya.